Selamat siang Ibu Neni. Selamat siang Pak Pol. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah Pak, hari ini kabar saya baik Pak. Baik, Ibu Neni, sebelum kita memulai proses coachingnya, di sini saya akan berperan sebagai seorang pengamat yang akan melihat proses coaching Ibu nanti dengan coaching. Namun sebelum Ibu memulai percakapannya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya agar Ibu Neni nanti tahu dalam penerapannya ya Bu ya. Jadi untuk rubrik penilaiannya yang akan menjadi acuan saya adalah saya harapkan dalam percakapan nanti Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan kompetensi inti dari coaching yang meliputi prinsip kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Dan juga saya berharap nanti dalam proses percakapan Ibu ketika melakukan sebuah coaching, Ibu jangan lupa untuk menerapkan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana, serta tanggung jawab. Itu untuk rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati Ibu nanti. Bagaimana Bu? Bisa dipahami? Iya, saya bisa Pak. Baik Ibu Neni, kalau begitu selanjutnya sebelum dimulai untuk proses coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Boleh ya Bu ya? Boleh Pak Pol. Oke Bu, untuk pertanyaan pertama, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan nanti? Nanti dalam proses coaching itu kompetensi yang ingin saya kembang itu ada dua Pak. Yang pertama itu mendengar aktif, kemudian yang kedua membuat pertanyaan berbobot dengan menggunakan teknik rasa. Baik Bu, jadi mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu ya. Nah dari dua kompetensi ini kira-kira kompetensi spesifik yang mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Untuk kompetensi spesifiknya mungkin mendengarkan aktif Pak. Karena dari mendengarkan aktif kita bisa menggali potensi dari coach kita, kemudian kita bisa menemukan solusi yang tepat kalau coach kita menemukan permasalahan. Baik, mendengarkan aktif memang salah satu yang dapat kita jadikan sebagai kunci untuk dapat menggali potensi dari coach kita nanti. Oke Bu, ini pertanyaan terakhir saya. Perihal indikator ketercapaian yang dicapai dalam proses percakapan nanti, kira-kira bagaimana prosesnya nanti? Iya. Indikator yang ingin saya tujukan itu Pak, yang pertama adalah bahwa nanti dalam proses coaching itu saya harus menerapkan yang namanya alur tirta itu secara runtun Pak, dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, sampai ke tanggung jawab. Itu harus beruntun. Kemudian nanti saya akan menggali ya ide-ide dari coach itu agar nanti coachnya bisa menemukan solusi kalau nanti dia menemukan permasalahan. Begitu Pak. Baik Bu, semoga dari indikator yang Ibu sampaikan ini prosesnya mengikuti alur kita. Ide-ide dari coach tergali dengan sangat maksimal dan bisa dalam proses percakapan nanti tercapai penyelesaian yang diharapkan oleh coach. Silakan Ibu sudah bisa memulai untuk proses coaching. Apakah Ibu sudah siap? Sudah siap saya Pak. Baik Ibu, Ya. silakan. Ya, terima kasih ya Pak. Oke, Bu. Selamat pagi Bu Marida. Selamat pagi Ibu Neni. Ya, apa kabar Bu Marida? Sehat Bu. Ya, oke. Alhamdulillah Ibu ya, saya juga ikut senang mendengarnya. Tapi saya amati tadi Ibu, sepertinya Ibu kelihatan tidak bersemangat nih dan kurang ceria seperti biasanya. Kalau boleh tahu, kira-kira ada masalah Bu? Betul lah Bu, sebenarnya saya ada sedikit masalah. Kira-kira apakah Ibu ada waktu? Mohon maaf loh Bu jika mengganggu waktu Ibu. Oh ya enggak Bu, saya ada waktu kok Bu. Dan jangan sungkan, tidak mengganggu kok. Syukurlah Bu, terima kasih Bu sebelumnya. Jadi begini Bu, beberapa hari belakangan ini saya merasa kewalahan dengan tugas-tugas yang harus saya kerjakan.
Jadi apa nih yang bisa saya bantu nih Bu untuk mengatasi kewalahan Ibu, dan kira-kira apa yang Ibu Marida harapkan dari hasil pembicaraan kita ini nanti? Saya berharap akan mendapatkan ketenangan setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya dengan ibu. Baik ya. Kira-kira masih ada yang lain yang ingin Ibu dapatkan? Saya berharap mendapatkan solusi dari masalah saya ini, Bu. Semoga ya Bu ya, nanti kita mendapatkan pemecahan. Jadi Bu Marida silahkanlah Bu, ceritakanlah apa yang menjadi permasalahan Ibu. Jadi begini Bu, saya merasa beberapa minggu ini merasa kewalahan dengan tugas yang ingin saya kerjakan. Tugas saya sebagai wali kelas 8, tugas saya sebagai ketua MPLS, tugas saya sebagai pembimbing anak-anak yang mengikuti STEAM, dan tugas saya sebagai calon guru penggerak Bu. Saya merasa kok akhir-akhir ini tidak ada waktu untuk diri saya sendiri. Seperti itu ya Bu ya. Jadi kita mau bicarakan tugas Bu Marida yang banyak ya Bu ya, sehingga tidak ada waktu Ibu untuk sendiri ya Bu ya, untuk diri sendiri ya Bu ya. Iya Bu, benar sekali Bu. Saya seperti orang yang tidak menikmati dunia saya. Waktu saya habis untuk kegiatan di sekolah dan tugas saya sebagai CGP Bu. Oh begitu ya Bu ya. Jadi Ibu Marida ingin waktunya lebih efektif, begitu ya kan Bu ya? Iya. Iya Bu, saya ingin pekerjaan di sekolah selesainya di sekolah, dan kalau sudah pulang saya ingin menikmati waktu saya bersama teman dan keluarga saya Bu. Oh iya ya. Jadi tujuan Ibu tadi ya, Ibu ingin waktunya menjadi efektif, tidak hanya untuk pekerjaan sekolah dan tugas calon guru penggerak ya Bu ya. Iya Bu, tepatnya seperti itu Bu. Saya ingin memiliki waktu kerja, tapi juga saya memiliki waktu bersama teman-teman saya dan keluarga saya Bu. Oh jadi begitu ya masalahnya Bu ya. Jadi Ibu ini nanti di akhir perbincangan kita ini Ibu mendapatkan cara atau ide untuk mengatur waktu ya Bu ya, sehingga menjadi efektif waktunya, begitu ya kan Bu Marida Iya, ya? benar sekali Bu. Nah, kalau menurut Bu Marida, kalau satu hari itu waktu efektifnya akan bagaimana Bu? Menurut saya Bu, satu hari itu semua pekerjaan saya selesai tepat waktu dan pulang kerja tidak sampai sore-sore Bu. Dan juga tugas CGP saya bisa saya selesaikan sesuai waktu yang ditentukan, agar saya bisa berkumpul bersama teman, keluarga, bahkan saya bisa melakukan hobi saya Bu, seperti nonton bioskop dan memasak Bu. Mantap juga nih hobi Bu Marida nih, nonton bioskop dan memasak. Kapan-kapan nih kita bisa nonton bersama ya Bu ya. Boleh Bu, dengan senang hati. Kemudian bisa makan masakan Ibu Marida ini. Iya. Gimana kalau dalam keseharian Ibu, apakah memang benar-benar tidak ada waktu kosong atau jeda begitu? Apakah memang semua kegiatan itu sudah menyita waktu Ibu? Sebenarnya ada Bu, tapi sedikit. Kalau di hari Sabtu kan Bu, biasanya di sekolah jam pulang sekolahnya lebih cepat, dan kalau di hari Minggu kan waktunya libur. Tapi kan Bu, di hari Sabtu terkadang dipakai untuk kegiatan lokakarya CGP Bu. Oh iya. Jadi dalam satu hari itu selain hari Sabtu dan Minggu ada waktu berapa jam untuk Ibu jeda? Sebentar ya Bu, saya hitung. Kalau di sekolah kira-kira ada jam kosong 2-3 jam. Lalu sampai di rumah sepulang sekolah itu 16.30. Saya beres-beres untuk kebersihan rumah. Lalu sekitar 3 jam sebelum waktunya tidur saya mempunyai waktunya Bu. Oke, jadi Ibu masih mempunyai waktu jeda sekitar 2-3 jam ya Bu ya. Nah, sedangkan di rumah itu ada waktu 3 jam. Nah, biasanya di waktu jeda ini apa yang Ibu lakukan Bu? Saya biasanya di sekolah mengerjakan tugas tambahan Bu, karena saat ini saya ditugaskan sebagai pembimbing anak-anak yang mengikuti STEAM Bu. Dan kalau di rumah juga saya biasanya melanjutkan tugas CGP saya yang ada di LMS.
Iya Bu ya, kalau direktur memang benar-benar penuh ya Bu ya. Nah terus kalau menurut Ibu nih, kalau setiap harinya penuh ada kegiatan dan harus lanjut ke penyelesaian tugas CGP, sebenarnya apa yang Ibu benar-benar Ibu perlukan untuk mengatasi kegiatan yang mengalir terus menerus dan harus dikerjakan ini Bu? Mungkin mengatur waktu ya Bu ya, mana yang lebih baik agar pekerjaan tidak menumpuk di satu hari. Kadang juga saya mengerjakan tugas di satu hari itu, padahal ada beberapa pekerjaan yang bisa saya kerjakan sesudahnya dan sebelumnya, tapi kadang saya masih bingung Bu memprioritaskan yang mana lebih dulu. Ya Bu ya, sebenarnya tapi sebenarnya pekerjaan-pekerjaan ini siapa sih yang mengatur Bu? Sebenarnya yang mengatur diri saya sendiri Bu. Saya merasa juga Bu pekerjaan saya menjadi prioritas semuanya. Iya. Nah kalau sebenarnya yang kan mengatur kan diri Ibu sendiri nih. Nah menurut Ibu apa yang bisa dibuat untuk mengatasi tugas-tugas yang menumpuk ini? Apa ya Bu ya, sepertinya saya harus membuat skala prioritas ya Bu. Saya membuat catatan semua tugas yang akan saya kerjakan, kemudian saya membuat urutan skala prioritasnya Bu. Oke, itu saya rasa sebuah rencana yang sangat bagus itu Bu Marida. Nah lalu kira-kira apakah masih ada hal lain yang akan Bu Marida lakukan? Saya mungkin membuat jadwal untuk diri saya sendiri mungkin ya Bu, agar bisa mengingat semua kegiatan yang sudah saya kerjakan dan sudah saya selesaikan Bu. Jadi saya atur sendiri semua pekerjaan dan tugas-tugas yang harus saya selesaikan. Dan juga saya menuliskan waktu untuk bersama teman saya, bersama keluarga, dan juga hobi saya. Oke, luar biasa ini Bu Marida. Langkah penyelesaian yang Ibu buat sungguh sangat-sangat bagus nih. Saya setuju Bu dengan ide-ide itu. Nah ini kira-kira kapan nih mau dilakukan, mulai dilakukan nih? Mungkin saya akan mulai menyusun malam ini Bu, dengan menyusun skala prioritas dan membuat jadwal kegiatan diri saya sendiri Bu. Oke, alhamdulillah saya juga merasa senang dan bersyukur pada akhirnya Bu Marida sudah menemukan solusinya dan sudah merasa lega. Terus dari yang sudah Ibu Marida rencanakan, bagaimana Ibu bisa memastikan kalau semua itu berjalan dengan lancar? Saya akan merefleksikan kegiatan saya setiap malam sebelum saya tidur Bu. Kemudian saya akan checklist yang sudah selesai saya kerjakan dan yang belum saya kerjakan akan saya tulis ulang pada kegiatan saya berikutnya Bu. Ya, jadi itu membuat refleksi ya, yang benar ya Bu ya. Nah lalu selanjutnya nih, siapa nih yang perlu Ibu minta dukungan nih menurut Bu Marida? Mungkin ya Bu, kalau di sekolah saya meminta bantuan rekan kerja untuk mengingatkan kegiatan tugas saya yang ada di sekolah Bu. Oke. Ini ide bagus juga nih Bu. Semoga semuanya dapat terselesaikan ya Bu ya. Dan Ibu Marida kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman, ya kan Bu? Iya Bu, terima kasih ya Bu untuk waktunya dan semuanya, sehingga saya sekarang merasa enakan Bu. Oke, nah Bu ini nih, dari pembicaraan kita tadi dari awal sampai akhir, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari perbincangan kita ini? Yang saya dapatkan Bu, tadi di awal saya masih bingung dengan semua tugas yang menumpuk yang harus saya kerjakan, tapi di akhir pembicaraan saya jadi tahu saya akan membuat apa. Saya membuat urutan skala prioritas saya untuk mengerjakan tugas-tugas saya, bahkan saya juga bisa melakukan hobi saya Bu. Oke, mudah-mudahan semuanya dapat terlaksana ya Bu ya. Nah, ini saya tunggu nih minggu depan cerita Bu Marida berikutnya nih ya. Iya Bu, terima kasih banyak Iya, ya Bu untuk waktunya Bu. Baik, Ibu Neni, tadi saya sudah mengamati proses percakapan Ibu Neni dengan kucinya. Ini sudah ada beberapa catatan, namun sebelum saya sampaikan, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Boleh Bu ya? Boleh Pak. Boleh. Pertanyaan pertama ini, apa yang sudah Ibu lakukan saat melakukan kucing, dan juga apa yang sudah menjadi ketercapaian indikator dari proses percakapan tadi? Iya Pak. Waktu saya melaksanakan coaching, jadi ada beberapa yang sudah saya lakukan. Yang pertama saya pasti menerapkan prinsip dari coaching Pak, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, kemudian meningkatkan kompetensi coaching,
Kemudian saya juga menerapkan tadi bagaimana mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Ya, baik. Jadi yang sudah Ibu sampaikan itu sudah sesuai dengan hasil catatan saya. Memang sudah tadi Ibu sudah memberikan sebuah prinsip sesuai dengan kemitraan. Itu terbukti ketika Ibu tadi melakukan percakapan merasa setara, kemudian tidak ada perbedaan sesama. Serta tadi menerapkan prinsip proses kreatif, di mana Ibu berusaha menggali aktivitas kuncinya untuk menyampaikan masalah yang dihadapi dan juga mengajukan pertanyaan berbobot agar potensi dari seorang kuci tersebut dapat memberikan solusi dari permasalahan, dan Ibu juga memberikan kompetensi inti sesuai dengan pra-supervisi kita tadi. Ibu mengharapkan ada dua, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dan catatan yang sudah ada juga yang paling penting dari proses tadi, saya mencatat bahwa Ibu sudah melakukan percakapan dengan alur tirta. Ibu memulai dengan tujuan, identifikasi, rencana aksi, serta dengan tanggung jawab. Secara umum, gambaran saya pada melihat proses coaching yang Ibu lakukan, Ibu sudah laksanakannya dengan sangat baik. Ya, terima kasih Pak. Dan juga ada yang pertanyaan terakhir ini Bu. Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu sampaikan atau ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh ya Pak, yang mana menggunakan salah satu teknik stop sehingga coach lebih rileks dalam mengungkapkan permasalahan Pak. Baik, kehadiran penuh yang menjadi harapan Ibu agar bisa dikembangkan, dan saya berdoa semoga segera secara maksimal pada diri Ibu tidak hanya potensi ini, tetapi potensi yang lain juga semakin tajam ketika memberikan pelayanan sebuah kucing terhadap mitranya atau kucingnya. Ya, kita berharap semua proses ini menjadi bekal untuk Ibu, dan tentunya ke depannya ketika memberikan proses coach bisa sesuai dengan harapan yang diharapkan oleh kucing ini, proses coaching ini, terutama penyampaian dan pelayanan coach yang berpegang teguh pada alur tirta, dan tetap dilaksanakan terus, berlatih terus sehingga dapat menghasilkan proses yang luar biasa. Ya, terima kasih Pak. Baik Ibu sudah melakukan percakapan yang luar biasa tadi yang berjalan sangat baik. Semoga kedepannya dapat berjalan dengan baik dan sukses ya Bu ya. Iya, terima kasih banyak Pak. Sama-sama Ibu.